ada bandara beroperasi tanpa otoritas resmi pemerintah. DPR meradang Komisi 1 DPR oleh Soleh menyentak. Tidak boleh ada bandara yang boleh beroperasi tanpa melibatkan negara. Kalau ada, ini namanya ada negara dalam negara. Keberadaan bandara yang beroperasi di Kompleks Industri PT Indonesia Morowali Industrial Park Morowali, Sulawesi Tengah, jelas mengancam kedaulatan, apalagi terkonfirmasi bahwa bandara tersebut memang tidak memiliki kehadiran bea cukai maupun imigrasi. Ini harus diusut tuntas. Pemerintah tidak boleh ragu untuk menindak tegas siapapun yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa otoritas negara. Kedaulatan adalah harga mati, tegas oleh rame-rame masalah bandara ilegal di Morowali dari PT IMIP. Kemudian katanya di situ komisaris atau pendirinya itu Sintong Panjaitan bersama Hendardi, komisaris jenderal polisi kalau tidak salah itu. Sekarang itu kan sudah berlalu, sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu, dan itu sudah pernah diributkan di media sosial juga. Sudah pernah diributkan di media sosial juga. Tapi tidak ada kelanjutan dari negara untuk menutup ini. Malahan tambah bebasnya TK, malah pesawat-pesawat besar sejenis Boeing sekarang sudah bisa masuk. Artinya bahwa TKA yang masuk ke sana dari luar negeri sudah tidak terkontrol lagi. Uang yang keluar pun sudah tak terkontrol lagi. Mungkin saja udah bertonton uang kabur ke luar negeri dari Morowali. Bukan lagi berlembar-lembar, tapi bertonton. Tonton uang sudah kabur ke luar negeri. Sekarang terjadi ada latihan pertempuran lah di sana oleh TNI yang diperintahkan langsung oleh Menteri Pertahanan Keamanan. Kenapa sekarang negara tidak langsung saja menutup bandara itu? Tidak boleh ada pesawat masuk ataupun keluar dari bandara itu lagi sebelum ada otoritas Indonesia yang berada di sana. Ini pelecehan terhadap kedaulatan bangsa dan negara. Bayangkan ada sebuah bandara private yang berada di dalam negeri, di dalam negara Republik Indonesia, tanpa ada seorang pun yang mempersoalkannya. Artinya apa? Pasti sudah TKA masuk dari sana, senjata masuk dari sana, uang dari Indonesia pun kabur dari sana. Salam akal waras, segera tutup bandara ini. Saya minta sama Pak Prabowo dan semuanya pejabat yang masih waras akalnya untuk menutup bandara ini. Assalamualaikum. Sebelum kita melanjutkan berita masalah bandara di Morowali, Sulawesi Tengah ini, jangan lupa bantuannya like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Terima kasih atas bantuannya. Semoga channel Public News tetap bisa menayangkan berita-berita yang viral di negeri ini, dan kita bisa mengetahui berita yang menambah wawasan kita, menambah pengetahuan tentang apa yang terjadi di negeri ini. Saudaraku, kita lanjutkan videonya berikut ini. Tanpa menyebut nama bandaranya, Safri itu mengatakan ini ada anomali, ada negara, ada bandara di Indonesia ini nggak ada otoritas Indonesia di situ, nggak ada bea cukai, nggak ada imigrasi, nggak ada navigasi dan sebagainya. Ya, ini kan benar-benar satu yang sangat, bukan menurut kita bukan anomali ya Bung Rocky, ini keterlaluan sekali dong kalau sampai ada yang terjadi semacam itu. Ya memang sangat keras ucapan atau bahkan ekspresi wajah mungkin kalau kita ada di situ. Jenderal Syafri Syamsuddin, Menteri Pertahanan, mengatakan tidak boleh ada negara dalam negara. Itu betul-betul satu kualitas argumen, satu kualitas statement yang bisa mengakibat atau akan berakibat pada pemeriksaan lebih lanjut
dengan satu pertanyaan, kalau begitu siapa kepala negaranya? Siapa kepala negara yang mengizinkan ada negara dalam negara? Siapa kepala negara dari negara yang ada dalam negara itu? Kan itu logikanya akan begitu. Dan orang mulai menduga bahwa yang dimaksud adalah mengapa kepala negara, tentu sebelum Prabowo, mengizinkan adanya negara dalam negara. Nah, siapa kepala negaranya? Ya orang tahu. Siapa yang berkuasa selama 10 tahun ketika proyek-proyek itu mulai diajukan dalam bentuk proposal, lalu makin lama makin eskalasi eksplorasinya, makin panjang, lalu eksploitasi, akhirnya mesti ada produksi sehingga dibutuhkan efisiensi, maka dibutuhkan bandara. Kan itu jalan berpikir. Jadi akumulasi dari industri itulah yang hari-hari ini kemudian jadi pertanyaan publik. Keuntungan dari akumulasi itu kemana sebetulnya tuh? Kalau di situ ada bandara, itu artinya ada kong kali kong, dan bandara itu tidak punya izin atau tidak ada pengawasan resmi. Tetapi kalau orang ingat, sangat mungkin bandara itu memang tidak ada izin, tapi yang meresmikan ada kepala negara tuh. Sehingga negara dalam negara itu atas restu kepala negara. Kepala negara yang memerintah Indonesia 10 tahun sebelumnya, sebelum Prabowo jadi presiden. Jadi kita coba bayangkan misalnya kemarahan dari Menteri Pertahanan menyaksikan bahwa ada potensi ditanamnya chips di sekitar situ untuk memantau wilayah-wilayah strategis di Indonesia bagian timur misalnya, kan mesti diduga sampai segitu tuh. Tentu adanya bandara itu memungkinkan semua aspek kehidupan tuh dipantau tanpa harus melaporkan pada pemerintah Indonesia tuh. Jadi bocor yang biasa disebut Pak Pro, bocor juga bocor informasi, bocor demografi, bocor topografi. Jadi harus diusut memang siapa kepala negara yang menyebabkan ada negara dalam negara dan siapa kepala dari negara yang ada dalam negara. Walaupun tidak langsung menyebut nama, katakanlah begitu ya, kita paham maksud dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin ini, apalagi kan dia menyampaikannya itu pelatihannya itu di lokasi bandara di Morowali. Yang kita tahu ini adalah pusat dari pertambangan nikel atau smelter nikel milik perusahaan Cina. Ya, kan yang kita tunggu justru sekarang kelanjutannya. Karena selama ini sungguhnya sudah lama soal ini dipersoalkan ya, keberadaan tambang-tambang milik Cina di kawasan Morowali, dan kalau TNI kemudian menggelar latihan di situ, kita sesungguhnya paham maksudnya. Ini jelas merupakan sinyal gitu. Bahkan kalau TNI ya ini cyber gitu. Ya tentu publik menunggu keterangan berikutnya dari Menteri Pertahanan, yaitu keterangan tentang siapa kepala negara yang mengizinkan adanya negara dalam negara dan siapa penguasa dari negara di dalam negara itu. Itu bagian kedua yang ingin kita tagih adalah itu. Tentu setelah melapor pada kepala negara yang sekarang, itu Presiden Prabowo, dan pasti akan ada briefing bahwa ya dibuka aja ke publik itu siapa sebetulnya yang mengizinkan dan siapa yang bermukim dan bercokol di situ bertahun-tahun di tempat eksploitasi sumber daya mineral kita, sekaligus tempat ekspor itu dihasilkan sangat mungkin tanpa presentasi yang memadai untuk daerah di sekitar situ, untuk rakyat di sekitar situ, atau CSR di sekitar situ. Jadi kita tunggu, karena ini soal yang sangat serius. Menteri Pertahanan tentu sudah tahu akibatnya kalau dia mengucapkan itu ke publik bahwa tidak boleh ada negara dalam negara. Jadi konsekuensi akan panjang, dan yang harus kita perpendek adalah pemberitaan berikutnya. Yang harus kita perpendek adalah informasi berikutnya, siapa sebetulnya yang dimaksud dengan negara dalam negara dan dalam era apa, dan era kepala negara siapa. Kita mulai menduga bahwa ini hanyalah puncak dari gunung es, bahwa sebetulnya kasus ini kasus yang sangat struktural, dan itu yang memungkinkan kita menganalisis bahwa selama pemerintahan Presiden Jokowi yang diduga adalah kepala negara yang mengizinkan adanya negara dalam negara, permainan semacam ini jadi dia tradisi kekuasaan tuh. Dan kita paham betapa Presiden Prabowo mulai menghentakkan publik untuk percaya bahwa dia akan melakukan radical break, dia akan melakukan operasi-operasi dadakan tuh, seperti yang terjadi di Morowali. Itu kan operasi yang sebetulnya juga dirancang karena TNI akhirnya mesti ada di semua lahan yang ilegal tuh, ada di semua pelabuhan yang dikuasai oleh oligarki dengan motif melakukan latihan militer. Dan itu sebetulnya juga satu pengerahan kekuasaan atau simbol bahwa
akan ada bukan pemaksaan, akan ada teguran dalam bentuk yang lebih keras setelah TNI menemukan hal-hal yang bersifat irasional secara bisnis dan berbahaya secara politik. Soal banyaknya pekerja Cina yang masuk dan datang secara bergelombang, yang ini ini yang sudah lama dikeluhkan dan juga meresahkan publik itu, tapi kan kita nggak pernah melihat ada tindak lanjutnya. Malah setiap kali ada yang mempersoalkannya, dianggap ya kita ini justru akan menghambat masuknya modal dari Cina gitu ya. Ini di eranya Pak Jokowi tentu saja, dan yang sering mempersoalkan ini adalah yang sering jadi pasang badan kan Pak Luhut ya pada itu. Karena ya gimana mereka ini orang pada gak teriak ya, karena kita ini kekurangan lapangan pekerjaan, tapi ketika kemudian ada lapangan pekerjaan di tambang, yang didatangkan semua tenaga-tenaga Cina, bukan tenaga ahli, ini tenaga kasar, tenaga bangunan, satpam bahkan, dan jumlahnya kan ini melimpah di Indonesia. Jadi ya bagaimana kita punya sumber daya alam kita yang katanya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tapi dinikmati oleh rakyat Cina gitu. Tentu dari 5, 6, 7, 8, 9 tahun lalu itu semua orang sudah menjadi rahasia terbuka bahwa Morowali itu adalah pusat aktivitas bisnis perusahaan Cina itu, yang masuk malam-malam lewat Bandara Kendari, ada yang masuk lewat Bandara Manado, ada yang masuk dari Bandara Jawa. Tetapi kita tahu berita-berita beberapa tahun yang lalu itu seolah-olah dibiarkan, dan bocoran-bocoran dari para pramugari atau penumpang sepesawat yang viral pada waktu itu bahwa ini ada pekerja dan pekerja kasar dari Cina itu masuk ke Morowali. Semua itu ada ketika Jokowi memerintah tuh, dan itu yang kemudian membuat kita menganggap bahwa nggak mungkin Presiden Prabowo tidak tahu atau Pak Syafri tidak tahu kondisi ini. Kan ini menjadi pengetahuan umum, netizen aja tahu, mengapa pemerintah sekarang nggak tahu. Tetapi kita mesti baca juga ini sebagai satu keterangan diplomasi bahwa memang ditunggu momentumnya supaya ada alasan untuk merapikan dalam arti memutuskan bahwa mereka yang dari awal kong kaling kong untuk membuat negara dalam negara itu harus diperiksa. Jadi memang ada momentum ketika kasus itu akhirnya diucapkan secara sangat dramatis oleh Menteri Pertahanan. Nah, bayangkan kalau yang mengucapkan itu adalah menteri biasa aja tuh, itu nggak ada yang peduli tuh. Tapi kan ini Menteri Pertahanan yang langsung jadi proksi dari Presiden Prabowo, atau bahkan lebih dari itu, identik aja apa yang diterangkan oleh Pak Syafri, pasti itu yang dimaksud oleh Pak Prabowo kan. Kalau kita lihat kedekatan beliau berdua di dalam urusan yang sifatnya strategis, itu diperlukan semacam komando yang dari awal sudah bisa diantisipasi. Jadi kelihatannya Pak Syafri memegang komando yang diberikan sepenuhnya oleh Presiden untuk mulai mendeteksi di mana sebetulnya kerusakan moral bangsa ini, atau kerusakan hukum, kerusakan ekonomi yang disebabkan oleh pemerintahan sebelumnya. Kita tidak mungkin untuk tidak tiba pada kesimpulan itu, karena memang sekuensinya begitu. Presiden Prabowo datang ketika IKN berantakan, ketika kereta cepat itu mengandung potensi membahayakan APBN, ketika lahan-lahan bisnis yang terutama sawit, batu bara, nikel itu dikuasai secara sepihak, dan ketahuan bahwa data-data yang ada di Biro Pusat Statistik itu dipalsukan, data-data ekspornya kan, semua itu ada di dalam media massa. Jadi kita tunggu kelanjutan dari negara dalam negara. Tapi kalau yang menyangkut Pak Jokowi kan sebenarnya ini kita mesti ngomong terbuka, ini banyak publik yang sudah mulai skeptis dengan Pak Prabowo. Tapi mau tidak mau dengan menggelar pelatihan TNI, kemudian statement Menteri Pertahanan Syafri soal tidak boleh adanya negara dalam negara, ini kan kita bisa artikan merupakan sikap tegas Presiden Prabowo melakukan koreksi terhadap kebijakan mantan Presiden Jokowi yang sangat membahayakan negara. Dalam perspektif TNI yang bertugas menjaga keutuhan negara kayak gini, ini nggak ada tawar-menawar lagi. Iya, betul sekali Bung Hersu, bahwa publik akhirnya bertanya di dalam hati, apakah ini yang disebut sinyal radical break oleh Presiden Prabowo, yaitu mengambil jarak dari kekuasaan sebelumnya sekaligus
memperkarakan kekuasaan itu kan, harusnya begitu tuh. Jadi terlihat bahwa memang kendati Pak Prabowo Jokowi hidup Jokowi itu, tetapi ada hal yang juga secara substansial harus diperhatikan oleh presiden, yaitu keinginan rakyat untuk memperkarakan Jokowi. Bahwa itu ada soal perjanjian politik antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ketika mendukung Gibran, itu urusan mereka bertiga tuh. Tetapi publik punya hak untuk mengetahui apa aja jenis kejahatan atau maladministrasi atau bahkan malpraktek pembangunan yang punya potensi korupsi oleh Presiden Jokowi pada waktu itu, waktu dia berkuasa itu. Jadi paralel dengan isu Fafa, paralel dengan isu ijazah palsu, momentum itu ada hari ini, dan itu yang harus kita baca sebagai sejarah telah menyediakan peralatan untuk melakukan perubahan total tuh. Tinggal apakah elit kita masih berupaya untuk mengaburkan sejarah kelam selama 10 tahun Presiden Jokowi. Kita sebutnya sejarah kelam karena semua kasus yang sedang dipersoalkan oleh publik itu pasti menyangkut perencanaan politik dan pembangunan yang tidak didesain secara bagus oleh Presiden Jokowi, atau memang dimarkup oleh Presiden Jokowi. Barusan ada seorang juga yang membuka persoalan bahwa bendungan-bendungan yang dibangun sama pemerintahan Presiden Jokowi itu nol faedah itu, karena tidak mungkin, tidak bisa dipakai untuk berproduksi karena dia hanya sekedar dibangun untuk pencitraan, sementara sistem yang mendukung itu, sistem komunitas, sistem irigasi tidak tersedia. Jadi banyak hal yang satu waktu tadi saya sebutkan akan dibongkar, yaitu bagian-bagian koruptif selama Presiden Jokowi memerintah. Kita coba dudukkan itu sambil melihat mana potensi yang paling masuk akal untuk mulai bicara tentang delegitimasi dinasti Jokowi. Memang beliau sudah bukan lagi presiden, tetapi dinastinya masih bekerja, dan dinasti itulah yang kelihatannya akan jadi kuda Troya untuk memungkinkan Jokowi masih mampu mempengaruhi politik Indonesia. Tapi sebaiknya mak-mak, BEM, jurnalis, peneliti asing sepakat untuk mengucapkan bahwa Presiden Jokowi memang harus diadili itu, karena kasus-kasus itu makin lama dibuka. Ini hal yang biasa aja, bahwa mantan presiden pasti dalam kondisi ingin bertahan, tetapi opini publik justru mengarah pada tuduhan bahwa beliau potensi diperiksa sebagai seorang koruptor. Hal yang biasa di dalam kehidupan demokrasi di mana-mana. Salam akal sehat. Salam akal sehat. Indonesia gawat darurat, ada negara di dalam negara. Ternyata di Indonesia ada bandara yang tanpa kehadiran otoritas negara, tanpa ada pihak keamanan dan pihak bea cukai, bahkan tanpa ada pihak imigrasi. Bandara privat ini terletak di kawasan industri Morowali atau PT IMIP. Terdapat banyak rawanan di bandara ini, namun tidak ada otoritas negara di dalamnya yang membuat bebas keluar masuk tanpa adanya pengawasan ketat, serasa ada negara di dalam negara. Semua kru yang berada di bandara PT IMIP bukan dari otoritas negara. Banyak juga info yang didapat dari orang yang bekerja di sana. Memang di Morowali ada 2 bandara, yang satu milik daerah, yang kedua milik IMIP. Di sana ada bandara yang khusus mengangkut orang-orang yang datang secara ilegal untuk bekerja, bahkan ada yang menetap. Itu benar-benar khusus, sedangkan warga lokal yang mau naik pesawat harus menempuh jarak yang sangat jauh, bisa seharian perjalanan. Dan ini semua bisa terjadi di era Jokowi, mereka bisa masuk dan menambang leluasa di Indonesia. Mirisnya lagi, juga ada pekerja di sana yang mengungkapkan bahwa jutaan kendaraan tambang yang beroperasi di kawasan IMIP tidak ditanggungkan pajak. Bayangkan saja sudah berapa triliun mereka merugikan negara, meskipun dibangun dari dana mereka sendiri. Namanya negara punya aturan yang harus ditaati. Kini bandara PT IMIP berubah menjadi bandara yang pada umumnya tidak ada yang namanya bandara khusus, semua harus ada pengawasan dari negara tanpa tebang pilih. Demikianlah berita-berita yang kita tayangkan masalah bandara ilegal di Sulawesi Tengah ini. Ternyata bandara ini sudah beroperasi 6 tahun yang lalu. Baru ketahuan sekarang, kok bisa ini? Nggak terdeteksi sama sekali. 6 tahun sudah beroperasi, baru ketahuan sekarang ini. Berarti 6 tahun yang lalu sudah pesawat keluar masuk bebas masuk ke Morowali ini. Gimana ini kelanjutannya? Apakah bandaranya dilanjutkan apa ditutup?
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.